Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Namun kita tidak membacakan semuanya, kita akan membaca beberapa ayat saja. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada orang yang suka menderita. Meskipun di dalam kondisi kita sekarang ini ada banyak sekali orang yang menderita. Kalau Bapak Ibu nonton TV atau lihat sosial media, Bapak Ibu bisa melihat di situ bahwa semakin hari semakin bertambah yang positif dari COVID-19 ini, dan semakin hari juga semakin bertambah orang-orang meninggal. Tetapi puji Tuhan ada beberapa juga orang yang sembuh. Tetapi kalau kita melihat di negara kita, negara Indonesia, ada banyak sekali yang sudah terkena virus COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti tidak mengingini penderitaan itu datang dalam kehidupannya. Manusia bekerja mati-matian, sekolah capek-capek, kerja di perusahaan ini, melamar pegawai negeri sipil. Buat apa? Salah satunya adalah supaya kelak hidupnya dan kehidupan istri dan anak-anaknya ataupun suaminya tidak menderita. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, itu bukan menandakan bahwa sejak kita terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, tidak ada lagi masalah dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi penderitaan yang kita hadapi. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada orang-orang seperti ini yang menganggap bahwa ketika dia masuk Kristen masalah semua selesai, penderitaan sudah tidak ada. Ketika nanti dia mengalami penderitaan, dia akan mengeluh, bahkan dia bisa meninggalkan kekristenan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia tidak pernah luput daripada penderitaan. Nah, di ayat ini sesuai dengan pembacaan kita hari ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Menderita sebagai Kristen. Nah, kita akan membahas bersama-sama di dalam kita menyongsong Minggu Palem yang akan kita rayakan pada hari Minggu, yaitu Minggu Palem di mana kita memperingati di mana Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dan ada banyak sekali orang menyambut dia pada saat itu. Minggu Palem ini adalah 5 hari sebelum Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus disalibkan. Nah, pada minggu-minggu yang akan datang ini juga kita terus masuk di dalam minggu sengsara Tuhan Yesus. Sampai nanti dia disalibkan dan dia bangkit kembali. Saya memberikan sebuah judul perenungan kita pada hari ini yaitu Di Balik Penderitaan. Nah, yang pertama adalah dikatakan oleh Petrus di sini kepada jemaatnya, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Mari kita melihat ke belakang dulu. Sebenarnya Petrus menuliskan surat ini buat siapa? Di pasal pertama ayat 1, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Nah, Petrus menuliskan ini kepada banyak orang. Dia menuliskan ini kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat itu terjadi sebuah masalah di Roma. Yaitu ada kebakaran yang luar biasa di Roma. Sehingga orang-orang Kristen ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ini dituduh bahwa yang menyebabkan kebakaran itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
atau pengikut Kristus. Dan pada akhirnya mereka difitnah, mereka dihina, bahkan mereka dihukum. Tetapi Petrus memberikan sebuah statement di sini bahwa bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kalau kita merenungkan penderitaan Kristus tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu sebagian orang sekarang ini merasa sangat menderita dengan COVID-19 ini. Di mana ada banyak perusahaan-perusahaan, mungkin perusahaan-perusahaan Bapak Ibu mengalami kemerosotan di dalam keuangan. Mungkin juga ada beberapa saudara-saudara kita yang di PHK karena perusahaan tidak sanggup lagi membayar gaji dan sebagainya. Dampak dari COVID-19 ini luar biasa. Tetapi satu hal yang dikatakan oleh Petrus kepada jemaat pada saat itu ketika mereka mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa, dikatakan bahwa bersukacitalah. Kita meneladani Kristus bahwa dia menderita untuk dosa-dosa kita. Yang kedua Bapak Ibu, di ayat 14 dan ayat 16. Ayat 14 berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaannya itu roh Allah ada padamu. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Yang kedua adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan bisa melewati penderitaan sebab roh kemuliaan dan roh Allah ada padanya. Di balik setiap penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya, Petrus mengatakan kepada mereka bahwa di balik setiap masalah ini ada kemuliaan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa di balik masalah yang sedang kita hadapi saat ini, pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa COVID-19 ini akan berlalu. Entah itu 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Tetapi akan berlalu. Dan percayalah, jika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, di ayat 15, Petrus di sini benar-benar menegaskan juga kepada jemaatnya bahwa janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Saya bacakan sekali lagi. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Di sini ada penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan yang bukan karena kita buat gitu, tetapi karena memang Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi di sini dikatakan oleh Petrus, janganlah buat penderitaan itu. Itu yang ketiga. Saya percaya dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini, COVID-19 ini bukan karena perbuatan kita. Ya. Tetapi ada juga penderitaan yang memang itu karena perbuatan kita sendiri. Contohnya apa? Misalnya anak-anak SMA tidak mau kerjakan tugas, sering bolos ke sekolah, hidupnya tidak benar. Itu adalah penderitaan yang dibuat sendiri, yang pada akhirnya nanti dia tidak bisa naik kelas atau tidak bisa lulus oleh karena perbuatannya sendiri. Nah, Petrus menginginkan kepada orang-orang yang dituju di dalam suratnya ini bahwa jangan ciptakan penderitaanmu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di luar COVID-19 ini mungkin ada penderitaan lain yang kita sedang hadapi. Mari kita koreksi diri. Apakah penderitaan itu memang Tuhan izinkan terjadi atau memang penderitaan ini memang karena perbuatan kita sendiri yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ini yang mesti kita hati-hati Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, beberapa tokoh yang mengalami penderitaan yang luar biasa, meskipun mereka begitu taatnya kepada Tuhan, tetapi Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Contohnya Ayub. Tetapi coba kita lihat di dalam penderitaan yang luar biasa, anak-anaknya dipanggil Tuhan, seluruh kekayaannya habis dalam sekejap. Tetapi apa yang dia katakan? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk? Seorang Kristen, kualitas imannya kelihatan ketika dia mengalami penderitaan. Pertanyaannya adalah,
Apakah dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini, kita masih terus bergantung pada Tuhan? Apakah dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini, kita masih terus berharap kepada Tuhan? Bapak Ibu yang mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam COVID-19 ini, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Mari kita terus jaga kesehatan kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menjaga kesehatan kita. Karena menjaga kesehatan kita itu juga bagian daripada iman kita kepada Tuhan. Yang keempat, Tuhan izinkan penderitaan itu di ayatnya yang ke-19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Dikatakan di sini, menderita karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saya percaya COVID-19 ini Tuhan izinkan terjadi di bangsa Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Ada banyak hal yang positif yang kita bisa petik di balik kejadian COVID-19 ini. Terutama bagi kita yang terlalu sibuk di dalam bekerja. Mungkin tidak ada waktu lagi dengan keluarga. Disinilah saatnya kita membangun persekutuan kembali dengan keluarga kita. Atau mungkin terlalu sibuk pelayanan yang pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan kita tidak terlalu sibuk lagi. Inilah saatnya di mana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Harus balance antara hubungan kita dengan Tuhan dengan pelayanan kita di gereja atau dimanapun. Jadi di balik penderitaan ini, percayalah ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan manusia, tetapi manusia tugasnya di sini dikatakan bahwa menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, marilah kita tetap optimis. Kita terus berharap kepada Tuhan. Dan di minggu-minggu depan yang akan kita rayakan Paskah juga. Kita masuk nanti Minggu Palem, terus kita masuk di Jumat Agung, kita masuk di dalam Paskah. Mari kita benar-benar merenungkan bagaimana penderitaan Yesus di dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Dan mari kita merenungkan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam kondisi seperti saat ini, kita tidak terpuruk di dalam kesedihan. Tetapi kita tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tetap jaga kesehatan. Kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.